yang hijau dan kaya akan kehidupan ini. Masyarakat adat Papua telah menjaga alamnya selama berabad-abad. Bagi mereka, tanah bukan hanya sekedar tempat untuk tinggal, melainkan sumber kehidupan, identitas, dan warisan leluhur. Namun, tanah adat ini perlahan beralih tangan menjadi proyek besar yang terkadang tak melibatkan suara masyarakat. Konflik tanah adat di Papua terjadi di berbagai daerah. Di Merauke, masyarakat adat Marin kehilangan ribuan hektar tanah mereka untuk kepentingan perusahaan sawit. Di Bovendigul, tanah adat diambil alih oleh perusahaan kaya dan sawit tanpa persetujuan masyarakat sekitar. Sedangkan di Timika, aktivitas masyarakat terdesak oleh aktivitas pertambangan besar. Apa kata mereka? Aku melihat tambang emas itu adalah salah satu tambang yang berdiri di tanahnya Papua, dan menurutku banyak sekali. Contohnya kayak yang 2024 kemarin yang viral itu. Kalau dengar kata Papua ataupun tambang emas, Papua kita mengenal, semua seluruh Indonesia mengenal bahwasanya Papua itu adalah aset negara, bahwasanya dia memiliki wisata yang sangat cantik, pantai ataupun segala macam, baik pun itu adat istiadat yang masih terasa lah. Dan juga kalau tambang emas itu suatu tempat yang memang bisa saja menguntungkan suatu masyarakat, daerah ataupun pemerintah, bisa menjadi bumerang pada orang itu. Kita tidak tahu nih gimana tambang emas di Papua, tapi seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bahwasanya banyak sekali tambang emas yang sangat tidak menguntungkan baik itu masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Mereka hanya menguntungkan diri sendiri tanpa menyangkut pautkan masyarakat di situ, seperti itu. Kalau Papua sih pandanganku kayak sumber daya alamnya pasti melimpah banget. Pantai-pantainya juga sebenarnya bagus. Habis itu kalau PT Freeport ya pikirnya tentang emas gitu. Sama emang kalau di pikiranku kalau tentang Papua itu kekayaan alamnya melimpah banget gitu. Kita kalau lihat pantainya juga, apalagi Raja Ampat kan. Menurutku paling banyak untung ya dari PT Freeport-nya itu sendiri, karena regulasi di Indonesia itu kan masih kurang jelas gitu. Dan sebenarnya pemerintah juga diuntungkan, dan pemerintah daerah tuh sangat banget diuntungkan karena mereka tuh tiap tahun udah dapat uang dari dana PT Freeport, dan dari tahun 1991 sampai 2021 mereka udah dapat sebanyak 40 triliun. Yang seharusnya diuntungkan itu adalah masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka yang memiliki tanah, mereka yang memiliki sumber daya alam, yang dimana di Indonesia juga diatur bahwasanya di pasal 33 ayat 3, yang dimana dia itu mengatakan tentang apapun sumber daya di tanah adat itu dikuasai oleh negara dan tujuannya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Nah, yang dimana konteksnya di sini kita dapat simpulkan bahwasanya apapun kejadian-kejadian seperti pengambilan sumber daya alam, contohnya Freeport atau tambang emas lainnya, itu seharusnya menguntungkan masyarakatnya sendiri, bukan malah mengambil hak mereka dan tidak mementingkan mereka. Bisa saja dari PT itu kita bisa mempergunakan masyarakatnya supaya bekerja, pengaliran ekonomi, mereka dapat menghasilkan uang dan makan seperti kita sendiri. Apalagi kita tahu bahwasanya Papua itu miskin sekali, masih menggunakan barter, saking nilai uang itu sangat tidak memungkinkan di sana, seperti itu. Oke, kalau menurut saya posisi hukum dari masyarakat adat Papua itu sebenarnya udah jelas ya. Dalam konstitusi itu, dalam undang-undang dasar sudah disebutkan bahwa kita itu punya hak gitu ya atas lingkungan dan atas pengelolaan sumber daya alam, dan masyarakat bisa mengakses itu. Jadi secara konstitusi sudah dijabarkan ya di dalam Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2, serta untuk masyarakat Papua sendiri kan punya undang-undang lebih lanjutnya, lebih khusus lagi, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus Papua gitu sih. Kalau aku sih, kita tuh jangan cuma melihat dari satu pihak aja, satu sisi aja. Kayak jangan cuma ngeliat bahwa sebenarnya PT Freeport yang selalu salah. Enggak kok guys, sebenarnya mereka tuh ada penanggung jawab juga terhadap aksi-aksi mereka. Jadi saya sebagai orang yang pernah tinggal di Papua, saya rasa harusnya pemerintah daerah sih yang harus lebih tonjolkan. Kok mereka mendapatkan uang yang sebesar itu tapi nggak bisa dialokasikan dengan baik gitu. Ya, bagaimana
pengalokasian uang itu untuk masyarakat Papua sehingga bisa bermanfaat untuk daerah tersebut, bukan hanya untuk keuntungan pihak besar saja begitu. Sebenarnya simpel, ketika sebuah suatu keindahan alam dijajah satu persatu, dirampas satu persatu oleh masyarakat yang memilikinya, bahkan itu diam bukan menjadi pilihan kita semua. Kalau misalnya semua sumber daya alam hanya dijajah tanpa memikirkan bagaimana dampak dari masyarakatnya sendiri, lalu bagaimana keadilan mana yang harus kita pertanyakan, keadilan mana yang harus kita peroleh seperti itu. Jadi menurut saya, terutama mahasiswa itu mempunyai hak untuk menggemparkan suara asal dia tidak melencong kemana-mana, asal dia tidak mengkritik hal-hal yang tidak, asal ada datanya, asal ada buktinya, itu bisa. Makanya dari itu menurut saya mahasiswa adalah peran yang paling efektif dan peran yang paling bisa untuk membawa pengaruh dari perubahan yang akan dirubah dari Indonesia sendiri. Menurut saya yang paling sederhana adalah dengan hashtag ya, itu udah paling basic, paling sederhana, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan kadang-kadang dan banyak kali, tapi salah satunya itu. Atau yang kedua, kita bisa mungkin ya kalau yang mampu ya, juga kita bisa bantu langsung ke sana, tidak hanya melalui sosial media, tapi kita hadir di sana. Karena di sana kan keterbatasannya tuh cukup banyak, kekurangannya cukup banyak. Jadi kita bisa mungkin di sisi-sisi lain itu kita bantu gitu ya. Terus memblow up terus-terusan itu penting. Jadi bahwa jangan ditutupi kasus ini dengan kasus-kasus lain. Konflik ini muncul karena banyak hal, mulai dari lemahnya perlindungan hukum atas hak ulayat, kurangnya konsultasi dengan masyarakat adat, sampai izin yang tumpang tindih antara pemerintah dan perusahaan. Ketika tanah mereka diambil, yang terguncang bukan hanya tempat tinggal, tapi sumber pangan, mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan sejak turun-menurun. Meskipun begitu, harapan belum padam. Banyak komunitas adat kini masih terus memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan juga dukungan lembaga sosial. Beberapa dari wilayah adat kini sudah mulai diakui secara resmi sebagai tanah adat Langkah Kecil, yang hal itu tentu saja sangat berarti untuk mereka. Tanah bagi masyarakat Papua adalah kehidupan. Menjaga tanah adalah menjaga kehidupan bagi mereka. Bukan hanya mereka, tetapi kita semua. Mari bersama-sama untuk menjaga hak-hak masyarakat adat dan menjaga bumi tempat kita berpijak.